Nama saya Brian Marcelino Smantara, NRP 130218049. Nama saya Kevin Adrian Jendi Lawonto, NRP 130218070. Nama saya Nicholas Adrian Negatan, NRP saya 130218066. Nama saya adalah Ivan Jonathan, NRP 130218073. Nama saya David Gunawan, NRP 130218105. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi, identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistem hukum untuk perundangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan khusus yang bersifat ada sejak lahir, yang sama coraknya antara umur dan jenis kelamin. Di Indonesia banyak sekali suku bangsa dan kelompok etnis. Yang kedua adalah agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis. Agama-agama yang ada di Nusantara antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berbagai penganut agama hidup dalam pluralitas. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain, dibentuk atas unsur-unsur ucapan sesama manusia yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Macam-macam identitas nasional bangsa Indonesia, antara lain yang pertama ada bahasa nasional, yang kedua ada dasar negara, yang ketiga adalah kebangsaan, yang keempat ada bahasa Indonesia, yang kelima ada bentuk negara, dan yang terakhir adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikannya sendiri-sendiri sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu 1. Faktor objektif, meliputi faktor-faktor geografis dan ekologis dan demografis. 2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Ini pun ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan juga dari beberapa hasil faktor tersebut muncul tatkala nasionalisme yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Hal tersebut dikemukakan oleh Robert de Ventos sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity. Mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu primer, pendorong, penarik, dan reaktif. Faktor pertama, yaitu primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Lalu faktor yang kedua, yaitu faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor penarik, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keempat ada faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.
Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya, seperti unsur sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, geografis, dan lain-lain yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Apa sih karakteristik identitas nasional? Yang pertama yaitu unsur identitas Pancasila dengan rohnya Bhinneka Tunggal Ika. Hal-hal yang terdapat di unsur identitas Pancasila dengan rohnya Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama, nilai-nilai yang hidup dalam berbagai masyarakat. Yang kedua, menyangkut sopan santun. Yang ketiga, tata pergaulan termasuk bidang agama dan moral. Yang keempat yaitu adat istiadat, dan yang kelima yaitu budaya. Karakteristik yang kedua yaitu pelaksanaan unsur identitas nasional. Menjelang tahun 1997, Indonesia terjadi krisis nilai moral disusul krisis ekonomi dan politik sehingga Indonesia kehilangan orientasi nilai. Dari sini timbul suatu pergerakan semacam sosial terorisme. Lalu 1998 puncak krisis sehingga timbul penjarahan massal. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan dan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana dirumuskan dalam pembukuan UUD 45 terutama alinea keempat. Sekarang saya akan menjelaskan pemberdayaan identitas nasional Indonesia melalui tantangan globalisasi yang bersifat sentrifuga bersumber pada faktor internal dan eksternal. Dan yang kedua adalah hilangnya identitas nasional yang tidak pernah ada. Tantangan globalisasi dalam sifat eksternal itu disebabkan karena berkembangnya proses globalisasi yang melahirkan neoliberalisme dan kapitalisme. Hal ini dimulai berbagai kesepakatan yang dilalui oleh konferensi internasional yaitu WTO, APEC, dan AFTA dan bentuk kesepakatan yang lainnya yang akan berpengaruh besar dalam bidang perekonomian, sosial, dan politik bagi masyarakat. Sedangkan dalam faktor internal, terjadinya KKN, kebebasan demokrasi tidak ditunjang oleh infrastruktur mental yang kondusif. Dalam arti, faktor internal ini tersebabkan karena adanya faktor dari pemerintah sendiri yaitu berupa KKN dan demokrasi yang tidak bebas serta struktur mental yang tidak kondusif. Sedangkan hilangnya identitas nasional yang tidak pernah ada itu disebabkan karena ada kesempurnaan Pancasila yang karena adanya pemimpin yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia pada zamannya. Kedua orang itu adalah Soekarno dan Soeharto. Soekarno dan Soeharto adalah dua orang penting yang sangat berpengaruh pada Pancasila. Karena mereka menjabat dengan periode yang cukup lama, sehingga mereka memiliki waktu untuk menyempurnakan suatu sosok Pancasila itu sendiri.